Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Basir dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, program studi akuntansi semester 4. Tugas ini dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang dikasih oleh Pak Irman Mamulati selaku dosen mata kuliah. Di sini saya akan membahas 3 topik. Langsung saja simak penjelasannya. Di sini saya akan membahas 3 topik. Topik pertama yaitu model sistem umum pada perusahaan, yang kedua lingkungan perusahaan, yang ketiga Porter's Value Chains. Termasuk pada materi pertama yaitu model sistem umum pada perusahaan. Pengertian model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi, di mana lebih mempermudah suatu pengertian dan komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis model. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama, model fisik, yaitu penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik berukuran lebih kecil dari aslinya dan biasanya yang digunakan dalam dunia bisnis berupa prototipe model baru. Yang kedua, model naratif adalah penggambaran entitas secara lisan atau tulisan. Model naratif merupakan model yang paling populer dan paling sering digunakan oleh pihak manajemen. Selanjutnya, model grafis adalah model yang mewakili entitas dengan menggunakan garis, simbol, misalnya flowchart. Selanjutnya, model matematis sebagian besar perhatian dalam pembuatan model bisnis. Bisnis modeling saat ini tertuju pada model keunggulannya, yaitu ketelitian dalam menjelaskan hubungan antara berbagai bagian dari suatu objek, misalnya seperti persamaan matematika. Selanjutnya, konsep dasar model sistem umum perusahaan. Konsep dasar model menggunakan sistem konseptual, yakni sebagai sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, sebagian tidak. Pengendalian ini dicapai dengan menggunakan lingkaran umpan balik atau feedback. Selanjutnya adalah contoh dari mekanisme pengendalian manajemen perusahaan yang menggunakan dimensi informasi yang bersifat relevansi, di mana informasi yang harus berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, akurasi. Semakin tinggi presentasi ketelitian, di situ juga nilai yang akan didapatkan semakin baik. Yang ketiga, kelengkapan, yaitu informasi yang menyajikan gambaran secara lengkap dari suatu masalah yang sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut. Berikutnya, penggunaan model sistem umum. Model sistem umum terdiri dari 2 sistem. Yang pertama sistem fisik dan yang kedua sistem konseptual. Yang pertama sistem fisik merupakan sistem yang terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya. Sering diibaratkan perusahaan mengubah sumber daya input menjadi produk output. Yang kedua, sistem konseptual. Sistem konseptual adalah sebagian sistem terbuka yang dapat mengendalikan operasinya sendiri. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran yang terdapat di dalam suatu sistem lingkaran tersebut yang dinamakan lingkaran umpan balik atau feedback. Masuk pada topik kedua yaitu lingkungan perusahaan, di mana keseluruhan dari faktor-faktor luar yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama lingkungan eksternal dan yang kedua lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan eksternal perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Lingkungan eksternal meliputi variabel-variabel di luar organisasi yang dapat berupa tekanan umum dan tren di dalam lingkungan sosial. Lingkungan eksternal perusahaan dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro adalah yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha, contohnya seperti sumber daya alam dan lingkungan. Kedua, lingkungan kegiatan eksternal mikro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, contohnya seperti pemasok atau supplier yang menunjang kelangsungan operasi perusahaan. Kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung mempengaruhi hasil produksi. Contohnya seperti peralatan dan mesin, tenaga kerja, dan permodalan atau pemilik. Masuk pada topik ketiga yaitu Porter's Value Chains, di mana menurut Porter value chain model dibagi menjadi 2, yaitu
pertama yaitu primary activities atau aktivitas utama yang terdiri dari inbound logistik atau logistik dalam yang berfungsi untuk mengatur pergerakan masuknya bahan atau barang yang telah selesai dari supplier ke manufaktur. Yang kedua, operation atau operasi, yaitu berkaitan dengan mengelola proses yang mengubah input menjadi output. Yang ketiga, outbound logistik atau logistik luar, yaitu proses yang berkaitan dengan penyimpanan dan pergerakan produk akhir. Yang keempat, marketing and sales atau pemasaran dan penjualan, yaitu untuk menjual produk atau layanan. Yang kelima, service atau kegiatan yang diperlukan untuk menjaga suatu produk. Model yang kedua yaitu support activities atau aktivitas pendukung yang terdiri dari procurement atau pengadaan di mana akuisisi barang dan jasa. Yang kedua, human resource management atau manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari semua kegiatan termasuk dalam merekrut, memperkerjakan, pelatihan, dan lain-lain. Yang ketiga, technological development atau pengembangan teknologi terkait dengan peralatan hardware dan software.